Good evening, viewers. The news are back to accompany you. Today we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. I am Nakula Hardin in English. Febri Niarti, Nihongo de News o todeke shimasu. Kulo Diva Aulia, ngagem boso Jawi. And here are the news. We begin with English news. Universitas Dianuswantoro Semarang successfully held the 26th job fair. This job fair was attended by more than 3,000 Udinese alumni and the people outside Udinese who are looking for jobs. The Career Center at Universitas Dianuswantoro successfully held the 26th job fair located in the hall of Building E on the 3rd floor of Udinese. The job fair held on 2 to 3 December was officially opened by Vice Rector Udinese, Professor Supriyadi Rustad, by cutting the ribbon. There were 3,490 alumni and the people outside Udinese registered at this job fair. Professor Supriyadi Rustad expected that with this job fair event, there will be a significant improvement of the relevance between higher education and the world of work. Ini kan sebagai taskis ya, kita ingin melihat apakah relevansi perguruan tinggi dengan dunia kerja itu membaik. Tahun lalu seperti apa, tahun sekarang seperti apa, dan kita lumayan banyak perubahan ya, terutama di kurikulum kan kita sekarang ke UBE, ya. Jadi ke project based learning, problem based education biasanya orang menyebutnya begitu. Ini kita ingin lihat daya minat pasar dengan lulusan kita itu menjadi bertambah baik apa tidak dengan perubahan kurikulum semacam itu. Udinese Job Fair was held offline again for the first time after the end of the pandemic. This event provided an opportunity for job seekers and companies to have direct interactions. This was shown by many companies participating in the provided booths. Head of Udinese Alumni and Career Services Dr. Sandy Novianto says as many as 18 companies are participating in the Udinese Job Fair this time. There are various kinds of companies attending, including others in the field of banking, software developer, garments, as well as food and beverage. Tujuannya yang jelas menjembatani antara alumni Udinese yang sudah lulus atau baru saja lulus atau bahkan yang sudah lulus tahun-tahun lalu, di mana mereka belum susah dalam mencari pekerjaan. Di sini kita menghimpun beberapa perusahaan agar bisa berkolaborasi menyediakan lowongan-lowongan yang tentunya nanti bisa dilamar oleh para alumni kita. Selain para alumni juga untuk umum, yang jelas Mayora, ada Tongji juga. Jadi di sini ada beberapa perusahaan, ada software developer, ada garment, ada juga dari outsourcing juga ada, berbagai macam bidang ada di sini. Meanwhile, Mida, one of the job seekers, was happy with this event. She claimed that it helped her and the other job seekers to apply to the desired companies. Sangat menguntungkan, apalagi untuk saya seorang fresh graduate yang barusan lulus menjadi tahu tentang ada perusahaan ini lagi membuka lowongan pekerjaan yang nggak dibuka di sosial media lainnya. Tadi melamar apa saja tadi? Melamar Work Finance, Mayora, Bank Jateng, sama Bank Mandiri. Various facilities are also provided in the job fair events at Udinese, such as food stands for CV kit equipment, an information center, as well as hall equipped with AC so that job seekers are more comfortable in the interacting with the companies. From Udinese, Irfan Diardianto reporting. The General Election Commission (KPU) of Semarang completely received the Stage 1 election logistics. The election logistics includes ballot booths, ballot boxes, ink, plastic seals, and sealing stickers, which are currently stored in the Semarang City KPU warehouse in the Jandi Industrial Area.
2 months before voting in the 2024 election, on 14 February 2024, Semarang City KPU has received all logistic needs for the first stage of the election. After receiving the voting booths, ballot boxes and inks on Thursday afternoon, the KPU received the sealed paper at the end of the first stage. The total number of the logistic reaches 120,796 plastic seals and 446,374 sealing stickers. A box truck of PT Pos Indonesia delivered the election seals, and it was received directly by the KPU chairman of Semarang City and witnessed by the Semarang City Bawaslu as well as security apparatus. Upon arrival, seals were immediately stored in the Semarang City KPU warehouse in the Candi Industrial Area. According to the chairman of the Semarang City KPU, Henry Cassandra Gultom, the arrival of the election seals made all logistic requirements for the first stage of the election has been fulfilled. In a later time, all election logistic will be distributed according to the needs in each election area before distributing them to the district election committees. In the meantime, the Semarang City KPU is waiting for the stage 2 election logistic delivery in the form of ballots. 6.374 keping. Jadi itu kan segel, ya kan ada segel plastik, ada segel yang untuk nutupin lubang gitu, nutupin apa namanya dari sampul itu kan ada di segel gitu. Nah, ini untuk 4.646 TPS. Ada segel plastik juga, sudah tunjukin juga ke teman-teman. Segel ini udah, jadi kita hampir sudah semua logistiknya untuk tahap 1. Nanti yang tahap 2 itu kan ada surat suara, formulir, nah itu nanti mulai awal Desember sampai awal Januari nanti datangnya bertahap. From Semarang, Tutuk Carita reporting. The news will be back after the break. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke.
Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. T ニュースで私たちと一緒にいてくれてありがとうございます。教育文化リスク省が立ち上げた自立起業家プログラムがランプン都市の起業家たちに温かく歓迎されました。彼らは自立起業プログラムが学生の競争力を高め、早い段階から起業家精神を愛するよう促すのに非常に適していると評価しています。独立起業プログラムをサポートするランプのメトロ市の起業家の中には、飲料食品ビジネスの分野に携わるラコスタも含まれます。このレストはリアヌスワントロ大学スマラン校のパートナーです。独立した起業家学生に最も幅広い機会を提供しています。インターンシップと起業家精神を学ぶためのUDINUSのパートナーであるムハマディアメトロランプン大学のパートナーです。Saya sangat terkesan dengan semangat mahasiswa-mahasiswa dari UM yang berbicara dengan UDINUS. Kita di sini belajar bareng, sharing bareng. Mereka sangat keingintahuannya sangat tinggi. Mereka juga termotivasi untuk menjadi entrepreneur, itu sangat bagus. Saya sangat salut sama semangat mereka, kreativitas mereka juga. Harapan saya, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Mitra Wirausaha Merdeka ini memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, tetap semangat, karena bisa entrepreneurs ini sangat membantu orang banyak, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan income, apalagi sekarang di era digital marketing, limit untuk berjualan itu sangat tidak terbatas. Sangat tertarik dan saya sangat senang ketika ada program kewirausahaan kampus Merdeka ini. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak mahasiswa ini selama masih kuliah mengenallah usaha-usaha kreatif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka dan punya nilai ekonomi. Dan saya sengaja mengajak anak-anak mahasiswa ini untuk terlibat dalam kegiatan kami. Sebenarnya kegiatan kami ini komunitas, yaitu bagaimana urban farming ayam kampung di kota metro. Yang ke depan kami harapkan ini menjadi sebuah closed loop ayam kampung yang melibatkan masyarakat sebagai pembudidaya ayam. Kemudian kampus ini nanti bisa membrandingkan. Kemudian nanti juga ada SMK peternakan, ada dari Universitas Lampung jurusan peternakan. ディアヌスワントロ大学スマラン自体はインドネシアの大学の一つであり、自立起業カレッジとして選ばれています。UDINUSが400人の生徒の割り当てを取得し、30のチームに分けられました。UDINUS自身の学生以外、またはUDINUSの自立起業家研修に参加する他の大学の学生がいます。メトロランプンからドトクチャリタです。
売り主の医療記録と健康情報のデータの215人の卒業生が職業上の宣誓をします。この活動は登録データを取得するための絶対的な要件として、または仕事の世界における職業の合法性としても実施されます。スマラにあるサンティカホテルで売り主の3年間医療記録の健康情報の215人の卒業生が職業上の宣誓をしました。この活動は仕事の世界における専門的合法性としての登録上、または STR を取得するための絶対的な要件です。職業宣誓はインドネシアの医療記録と健康情報の専門家協会のデペデ会長、または中部ジャワのポルミキのロニロフマン、売り主のエフカスという健康学部長のエンニ・ラフマニ、スマラン1のポルミキのシャイフディン・デペセ会長、同様に多数の民間人によって直接証言されました。最高の卒業生であるレビ・ラハユニンは、幸せで誇りに思っていると認めます。このプロセスは医療保険情報従事者として仕事の世界に参入するための最初のステップです。Bagi saya, RMIK Udinus itu sendiri sangat peduli terhadap mahasiswanya dalam mengembangkan potensi kemampuan kompetensi dari mahasiswanya sendiri. Dari pihak prodi apabila ada kompetisi pasti selalu mencoba mengajak mahasiswa dan memberikan bimbingan sehingga mahasiswa itu tidak belajar sendiri tapi juga bersama-sama dengan dosen. Pengen jadi PMIK juga tentunya di bagian coding. Mereka itu termasuk tenaga kesehatan yang wajib diangkat sumpahnya karena mereka ada kewajiban ya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis. Jadi mereka tidak boleh menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau berwenang, sehingga itu harus diangkat sumpah. Kemudian dengan perkembangan yang terakhir bahwa itu menjadi harus membuat STR maupun surat izin praktek itu prosesi sumpah ini menjadi sesuatu yang wajib dan harus terdokumentasi karena mereka nanti kalau mau mengurus surat tanda registrasi itu dan mengurus SIP itu harus mencantumkan bukti prosesi sumpah. 売り主3年間の健康学部の卒業生は自分の専攻に適した仕事にすぐに就くことが期待されています。メルシャ・フィオリです。T ニュースは次の9言語に戻ります。Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. La Tulipe Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulipe Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Matur nuwun tasik sareng kita. Kota Magelang nyuguhaken kathah destinasi wisata. Salah satunggalipun inggih punika waterpark. Wonten pinten-pinten pilihan waterpark ing Kota Magelang. Nanging sakmenika ingkang nembe terkenal inggih punika Lintang Waterpark. Destinasi wisata enggal Lintang Waterpark ingkang kagungan 3 kolam toya anget kanthi pancuran terapi dipun damel kanthi konsep edukasi. Lokasinipun strategis ing kawasan pedesaan ingkang hawanipun sejuk lan wonten kathah mata air anget alami ingkang medal saking bumi. Lintang Waterpark mapan ing Desa Sumber Arum Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Papan menika ugi dados tujuan terapi berendam serta pancuran kangge pengunjung ingkang kagungan gangguan kesehatan kulit lan persendian. Manajer Lintang Waterpark Syaiful Zuhri ngadaraken konsep destinasi wisata edukasi menika kangge kegiatan outing kelas pelajar kanthi penjelasan rinci babagan mata air panas. Nah itu tentunya sangat sensasi-sensasinya juga sangat banyak sekali. Dan juga ada kami sampaikan bahwa kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di Lintang Waterpark itu ada program baru, yang mana program baru tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu pukul 10 dan pukul 14.30. Ini ada sensasi mandi salju. Dan pada waktu mandi salju ini, karena ini Lintang Waterpark ada Lintang Waterpark Education, artinya edukasi untuk putra-putri, untuk pendidikan buat putra-putrinya. Dari setiap mandi salju ini ada hadiah-hadiah menarik untuk buat anak-anak. Selain di sini itu airnya hangat dan sangat komplit sekali. Ada
playgroundnya buat anak-anak sangat cocok sekali. Juga buka 24 jam, jadi sewaktu-waktu kita bisa ke sini. Wisata toya anget ingkang migunani kangge terapi kesehatan menika dipun betohaken masyarakat kathah langkung-langkung tiketipun mirah namung Rp12.000 kemawon. Masyarakat pitados bile toya ingkang ngandhut sulfur saged mantunaken maneka lelara kulit. Saking Magelang, tim liputan TV-ku ngabaraken. Jawa Tengah nggadhahi deretan alam arupi redi ingkang sae. Salah satunggalipun Redi Andong. Redi Andong dados favorit kagem pendaki pemula amargi boten patos inggil dipun bandingaken kalian redi sanesipun ingkang kawenter. Redi Andong mapan wonten ing Desa Ngablak lan Tlogorejo, Grabak, Kabupaten Magelang. Senadyan Redi Andong tasik wonten aktivitas magma vulkanik aktif, nanging redi menika aman dipun inggahi sinaosa kangge pendaki pemula. Wiwit taun 2012, kathah wisatawan ingkang minggah dhateng redi menika. Kathah pendaki saking golongan larik 6 ingkang penasaran lan kepingin minggah redi. Redi Andong inggilipun 1.726 mdpl. Kajawi menika, Redi Andong ugi nawaraken pesona landscape ingkang sae. Kangge pendaki pemula, Redi Andong saged dipun dadosaken pilihan kangge minggah redi. Kajawi jaluripun ingkang gampil dipun lewati, jarak tempuhipun namung kirang langkung 1,5 ngantos kali jam kemawon. Kangge minggah dhateng Redi Andong, pendaki saged milih jalur pendakian kadosta saking Sawit, Pendem, Gugi saha Temu ingkang wonten ing Kecamatan Ngablak, Magelang. Kados pundi, kepengin minggah redi, kedah tetep waspada lan ngatos-atos menawi minggah ing musim Jawa. That is all 2 News for today. I, Nakula Hardin, Febrianiarti, Diva Aulia, and the crew thank you all for watching and see you.